observasi sebelum nanti kita pembelajaran di kelas ya. Indikator apa yang Pak Yasin sajikan untuk nanti di kelas? Nanti materinya kan sifat wajib bagi Allah. Jadi nanti saya ingin kan aspek yang ingin ada materinya kan hafalan. Hafal nanti disiapkan yaitu menyanyi untuk anak-anak menghafal sifat wajib, dan juga anak-anak harus senang dulu. Nanti saya akan membuatkan teknik stop nanti. Nanti saya siapkan dulu RPP-nya, silabus yang nantinya sudah dirancang untuk kegiatan ini. Nanti ada KSE-nya, ada MEN-nya seperti itu. Komplit berarti ya. Untuk metodenya nanti menggunakan metode apa? Ada metode nyanyi, ada ceramah juga, dan juga nanti ada presentasi yang nanti maju untuk bernyanyi di depan kelas. Untuk alat bahannya yang perlu disiapkan apa? Saya siapkan yaitu video. Nanti ada video tentang sifat wajib. Ada juga nanti anak-anak menulis, nanti ada ini membuat karya menulis sifat-sifat wajib bagi Allah, nanti ada di buku itu kecil-kecil. Diceritakan untuk tahapan pembelajaran nanti yang akan disajikan ke anak-anak. Ya, tahapannya kan jelas. Nanti pertama pembukaan, nanti saya akan mengulas materi yang lalu. Nanti juga ada memberi pertanyaan sedikit pemantik nanti agar anak-anak bisa nyambung. Nanti juga di pembukaan mau saya buat teknik stop agar anak nanti fokus dan senang dulu sebelum nanti bernyanyi. Kan nanti nyanyi dalam keadaan sedih, kasihan, nanti harus dimaksimalkan. Lalu di bagian inti nanti anak-anak saya ajak untuk membaca, anak-anak saya ajak untuk bernyanyi, menghafal. Terus anak-anak juga nanti menyaksikan video, nanti ada video bernyanyi. Lalu penugasannya nanti anak-anak membuat itu karya, jadi menuliskan di kertas itu agar cepat hafal nanti. Kertas kecil-kecil itu. Ada persiapan tertulis untuk nanti? Di RP ada. Di RP ya. Kalau materi yang dianggap sulit oleh siswa, yang menurut saya perkiraannya sulit untuk dicapai siswa? Sulit, memang kan ini di materi ini kan anak-anak hafal loh. Capaian belajar ini kan anak-anak menghafal sifat wajib. Terus itu nanti akan kesulitan karena sifat wajib itu berbahasa Arab. Jadi dengan nanti ada menyanyi dan lain sebagainya, menonton video dan menuliskannya, semoga nanti anak juga gampang untuk menghafalkan. Untuk kompetensi yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran, harapannya bagaimana? Harapannya anak mampu menghafal sifat-sifat wajib dan asmaul husna. Ada yang perlu mendapat perhatian khusus pada saat pembelajaran nanti? Ya ada, yaitu ketika anak-anak membaca, karena memang ada beberapa yang belum bisa membaca, nanti akan kita dampingi lebih lanjut ketika menghafal itu, dan juga ketika anak-anak membuat karya tadi juga perlu didampingi lebih intens pada anak-anak yang memang belum maksimal dalam membacanya dan menulisnya. Untuk nanti kelas berapa yang akan? Kelas 3. Kelas 3 ya. Jumlah siswanya? Jumlah siswa ada 9. Ya, saya rasa cukup untuk wawancara pra observasi kali ini. Nanti langsung kita lanjut ke kelas untuk melakukan observasi, dan setelah observasi nanti kita adakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar DKI, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa
Nana, masuk semuanya? Masuk semuanya, lengkap? Ya, alhamdulillah sehat. Harus semangat belajarnya ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita akan merefreshkan dulu. Tadi sudah belajar tuh tadi pagi, karena ganti sebab duduknya tegak. Belajar itu duduknya tegak dulu, biar belum ini tulangmu salah nanti. Oke, sekarang sambil tangannya ditaruh di atas kuku, yang diberi kuku, siap? Oke, kita akan tarik nafas yang dalam, lalu nanti dihempaskan, dikeluarkan lewat mulut, gitu ya. Tadi sudah sedikit lah, tadi pagi. Oke, silakan tarik lagi ya. Tarik nafas dalam dari hidung, 1, 2, 3, tarik. Keluarkan. Oke, 3 kali ya. Lagi 1, 2, 3, tarik. Keluarkan. Sekali lagi, tarik. Keluarkan. Oke, relaxkan. Oke. Bagaimana perasaan kali ini? Ada yang masih merasa susah? Ada yang bernangis tadi? Siapa yang setelah ambil dan habis nangis? Gak ada? Perutnya kenyang? Ada yang lapar? Ada. Berarti ada yang hari ini susah, sedih? Ada yang sedih? Gak ada? Semuanya senang? Bahagia? Ya, alhamdulillah ya. Karena mau belajar terus bahagia dulu. Kayak sedih, banyak pikiran, nanti gak fokus ya. Topok fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus itu harus fokus. Lihat sini semuanya. Fokus ya, harus fokus dulu. Baik, sebelum kita mulai, kita pasti ingin mengingatkan dulu. Kemarin sudah kita belajar apa ya? Masih ingat pelajaran kita yang kemarin minggu yang lalu tentang surah apa? Surah Al-Alaq. Masih ingat surah Al-Alaq? Coba kita baca bersama-sama surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Berapa ya? Seharusnya berapa? Seharusnya berapa? 9, 11. Tapi kita ambil 5 ayat, yaitu ayat yang pertama kali turun kepada siapa? Kepada siapa turunnya? Nabi Muhammad. Di gua apa? Gua Hira. Kita masih ingat tadi ya? Setelah masih ingat, kita akan melanjutkan ke materi hari ini, yaitu tentang sifat wajib. Wajib itu apa wajib itu? Pasti ada sifat wajib bagi Allah. Sudah pernah dengar sifat wajib bagi Allah? Belum? Oke, kita akan baca sifat wajib bagi Allah. Jadi semuanya punya sifat. Manusia punya sifat, Allah punya sifat, Rasul punya sifat. Apa itu sifat itu? Sesuatu yang melekat pada diri kita. Kamu kok kayak ini jenenge ngapusi gitu. Kamu berarti punya sifat buruk, yaitu tubuh. Nah, Allah juga punya sifat yang pasti dimiliki Allah. Itu sifat wajib. Oke, kita sudah siap untuk belajar? Baik, kita masuk ke materi ya. Silakan dikeluarkan bukunya untuk kita dulu. Kita baca buku agamanya. Beli apa, Bi? Modulnya modul ajar tentang sifat wajib bagi Allah. Halaman 16 ya. Oke, sebelum kalian membaca, Asin mau tanya, apakah kalian pernah mendengar puji-pujian Joki Dama Kodana? Dia belum
Belum ada, di sini belum ada. Oke, nanti kita akan belajar itu ya, wujud qidam. Baik, kita dulu halaman 16. Udah? Ya, apa? Oke, baik. Dengarkan lagi dulu ya. Pak akan membacakan sebuah puji-pujian sambil kamu perhatikan di halaman 16. Yaitu tentang cepat baca bagi Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyah mutlaq iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran ridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Perhatikan. Baik, sekarang kita buka halaman 16 sambil dirikan Pak ya. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi sambil puji-pujian sambil menghafalkan sifat wajib bagi Allah. Saya kata berarti dirikan saja. Wujud qidam baqa. Ya dulu. Wujud qidam baqa. 1 2 3. Wujud qidam baqa. Berapa itu? 3. Yang pertama wujud, kedua qidam, ketiga baqa. 1 2 3. Wujud qidam baqa. Tiga dulu. Bisa? 1 2 3. Wujud qidam baqa. Oh, wujud qidam baqa. Ada berapa? Jatahnya berapa? 20 sifat wajib bagi Allah. Apa itu sifat wajib itu? Sifat yang pasti dimiliki sama Allah. Yang pertama apa? Wujud. Apa artinya wujud? Ada. Wujud artinya Allah itu wujud. Allah itu ada. Di mana? Kayak apa? Boleh nggak tanya itu? Wujud itu ada, Allah itu ada. Di mana? Kayak apa? Boleh nggak tanya seperti itu? Boleh saja tanya di mana, seperti apa, kayak apa, boleh saja. Tapi tidak bisa menjawab dengan pasti. Kenapa? Karena Allah itu ada karena adanya semuanya. Ada dari kosmos, selo, ada nih siapa? Meme, ada nih seluruh alam itu karena adanya Allah. Tapi kita nggak bisa membayangkan seperti apa itu Allah. Lainnya Allah dibayangkan seperti manusia itu tidak mungkin karena manusia itu makhluknya Allah. Karena selanjutnya nanti Allah itu berbeda dengan makhluknya. Makanya nggak boleh dibayangkan. Karena kita itu hanya bisa membayangkan apa yang kita lihat, apa yang kita tahu. Sebut tahu itu makhluknya Allah. Nanti di gunung toh, Allah itu besar, berarti kalau gunung, betul masalah? Salah, karena gunung itu makhluknya Allah. Dan terus Pak, membayangkan Gusti Allah itu nggak usah membayangkan Gusti Allah, tapi jelas Allah itu ada. Lalu ada karena kita ada. Paham? Kenapa Allah itu ada? Karena kita ada. Kita yang mengadakan siapa? Allah. Lalu kita bayangkan Allah itu seperti manusia kok, dua tangan, dua mata. Boleh tidak? Tidak boleh. Allah itu tidak seperti manusia. Sudah tangan itu siapa? Manusia. Paham? Sudah mata siapa? Manusia. Dan Allah melihat punya mata besar. Betul salah? Karena mata itu ciptaan Allah. Allah nggak akan menyerupai sedikit pun seperti makhluk. Baik. Oke, sekarang kamu buka halaman nomor 17. Coba kita baca wujud. Sampai berapa? Baik, anak kalian sudah selesai ya mengerjakannya, sudah diberikan semuanya. Alhamdulillah, karena sudah selesai waktu sudah habis. Silakan ditutup bukunya, dimasukkan.
Bagi yang belum selesai, ada tugas kalian di rumah ya. Kalian pahami di rumah dan bisa dicari lewat HP. Punya HP semua di rumah? Ya. Nah, itu digunakan untuk yang baik-baik, untuk mencari yang baik, mencari materi, di game terus ya. Kita dimasukkan bukunya. Sebelum istirahat, untuk dulu ya. Nah, alhamdulillah pelajaran PAI sudah selesai. Intinya hari ini kita belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Harus kita pahami dan kita hafalkan di rumah ya. Siap menghafal di rumah? Besok ketika PAI lagi nanti kita satu-satu untuk maju menyanyikan lagu sifat wajib bagi Allah. Itu, nah ya semoga ada manfaatnya. Ada tugas untuk kalian yaitu di LKPD, kerjakan di rumah ya, kerjakan yang baik dan dihafalkan lagu sifat wajib bagi. Dan itu dari Pak Yasin. Ada pertanyaan sebelum Pak Yasin nanti? Sudah paham? Jelas? Baik. Karena sudah jelas semuanya, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi terima maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani, Pak Yasin. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini saya selaku PT dari Bu Ani akan menilai proses coaching yang Bu Ani lakukan terhadap Pak Yasin atas tindak lanjut dari pra-observasi dan observasi pembelajaran yang dilakukan di kelas Pak Yasin. Oke, seperti itu Bu Ani dan Pak Yasin siap? Siap. Bu Ani, proses coaching bisa dimulai dengan Pak Yasin. Silakan. Selamat pagi Pak Yasin. Selamat pagi Bu Ani. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi, menindaklanjuti observasi yang kita lakukan hari Senin ya kalau nggak salah. Iya, hari Senin. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk menilai kegiatan minggu lalu hari Senin lalu. Yang pertama, bagaimana pendapat Pak Yasin setelah menyaksikan pelajaran waktu observasi kemarin? Iya. Setelah melaksanakan pembelajaran dan melaksanakannya sesuai alur, sesuai RPP yang telah dirancang. Jadi menurut saya pembelajarannya cukup lancar. Ada beberapa anak yang sesuai dengan target, karena targetnya kan anak-anak mampu menghafal sifat wajib untuk anak-anak kelas 3 itu. Dan setelah dievaluasi dan dites itu ada beberapa anak yang sudah mampu dan memang ada beberapa juga yang belum dapat menghafal dengan baik karena mungkin ada beberapa faktor kurang lancar membaca dan sebagainya seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran kemarin tentang sifat wajib ya? Iya, sifat wajib bagi Allah. Untuk proses pembelajaran apakah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, untuk prosesnya sudah sesuai dengan rencana, sudah sesuai dengan alur yang telah direncanakan, mulai dari pembuka, inti, dan juga penutupnya sudah dilaksanakan sudah menurut alur. Meskipun memang ada sedikit kendala kemarin, yaitu tentang lagu dan sebagainya, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Untuk kendala, sudahkah Pak Yasin mengidentifikasinya? Ya. Penyebabnya? Jadi begini, untuk kendala ketika mengajar kemarin, karena memang di situ anak-anak indikatornya anak-anak mampu menghafal sifat wajib dan juga mampu mengetahui makna yang ada di dalam sifat wajib. Di situ saya menggunakan teknik menyanyi, BCM, bercerita, menyanyi juga,
dan juga menggunakan beberapa media seperti video. Nah, di situ kemarin ada sedikit kendala di situ di video, dan memang seharusnya ketika mengajar itu tidak hanya mengandalkan internet saja. Kemarin ternyata ketika memakai YouTube internetnya terganggu, akhirnya agak ya. Nah, mungkin kedepannya mungkin lebih dipersiapkan lagi, yaitu mendownloadnya sehingga nanti file-file sudah tersedia, tidak semuanya serba online saja, sehingga pembelajaran akan lebih lancar lagi begitu. Bisa Pak Yasin ceritakan hal-hal yang dirasakan dalam proses pembelajaran kemarin, apa sudah cukup memuaskan? Kalau menurut saya untuk dari kata puas mungkin belum ya, karena memang ada beberapa hal yang harus kita evaluasi, harus tidak lanjuti lagi mengenai anak-anak yang mungkin kurang antusias. Ternyata ada anak-anak yang nggak suka menyanyi juga, sehingga ketika disuruh menyanyi malu-malu, dan sehingga tidak tersampai. Padahal dengan menyanyi itu anak-anak bisa menghafal, tapi karena malu dan nggak tertarik dengan menyanyi, maka ternyata tidak bisa sesuai dengan rencana. Jadi harus membuat beberapa alternatif media atau metode sehingga anak-anak juga mampu tercover semuanya dalam pembelajaran ini. Seperti itu. Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, perkiraan Pak Yasin bagaimana? Untuk ketercapaiannya memang sudah sebagian besar ya, mungkin sekitar 70% anak-anak sudah mampu mengungkapkan arti dari materi, dan juga ada yang sudah menghafal. Namun selebihnya masih ada anak-anak yang belum paham, sehingga ketika ditanya di akhir di post test, ada juga dipancing dengan pertanyaan anak-anak belum nyambung. Nah, itu kan menjadi PR untuk minggu depan untuk diperbarui lagi, dievaluasi lagi. Untuk rencana ke depan bagi anak-anak yang tadi yang tidak suka menyanyi, adakah ada planning-planning tertentu untuk merubahnya? Jadi sebenarnya ada banyak sekali cara-cara dalam menghafal dan juga mengidentifikasi dari arti-arti sifat wajib tadi. Jadi ternyata ketika kita ajak menyanyi, anak-anak itu terutama yang laki-laki itu yang malu-malu, yang cowok sehingga kadang itu tidak antusias, kurang antusias ketika diajak nyanyi. Nah, ketika anak yang perempuan itu semangat sekali dan tes satu-satu bisa. Nah, anak yang laki-laki itu mungkin dengan cara yang lain, mungkin dengan bermain. Saya ingin merancang untuk pembelajaran membuat kata-kata itu di luar kelas, karena saya sudah lama tidak mengajar di luar kelas, sehingga mungkin anak-anak juga butuh suasana baru. Saya akan ulang lagi pelajaran ini karena memang masih banyak yang belum paham. Saya akan buat itu kegiatan. Jadi nanti saya akan buatkan sifat wajib itu di sebuah kertas besar, dan juga pasang-pasangannya. Nanti anak-anak akan berkelompok berlari itu. Nanti di kegiatannya di luar kelas. Di luar kelas. Mungkin itu yang kedepannya akan saya lakukan. Ya biasanya kan kalau anak cowok mungkin cenderung ke kinestetiknya, jadi ada pembelajaran kalau dengan banyak gerakan mungkin akan lebih masuk ya. Untuk kesulitan siswa atau kesulitan Pak Yasin apa dalam pembelajaran kemarin? Kesulitannya itu tadi. Untuk siswanya mungkin tadi ada anak yang kurang antusias ketika menggunakan metode tadi, dan ternyata menggunakan video pun anak-anak juga mungkin di rumah sering lihat YouTube, lihat seperti sudah jenuh. Nah, ketika disajikan dulu itu sebelum ada YouTube, sebelum ada proyektor dan sebagainya, belum ada HP, itu anak-anak sangat antusias ketika kita tampilkan sebuah video. Tapi sekarang ketika anak-anak ditampilkan video dan itu ternyata hanya menyanyi juga anak-anak itu menganggap hal biasa dan nggak terlalu antusias gitu. Karena sudah sering dilakukan di rumah sering lihat YouTube yang lebih menarik dari situ. Ya mungkin saya akan lebih mencari lagi referensi yang lain mengenai video yang lebih menarik lagi tentang lagu-lagu sifat wajib ini.
Untuk alternatif lainnya untuk mengatasi kesulitan tadi, Ya seperti tadi, Tadi. ya, saya akan apa buat ya, kegiatan di luar? di luar kelas dengan anak bermain game, bermain kecepatan itu nanti berkelompok, dan juga mungkin kalau untuk videonya ya mungkin saya akan berbagi lagi mencari referensi lain yang lebih menarik, karena juga nanti akan berkesinambungan pada kelas selanjutnya. Untuk kegiatan observasi kemarin dalam pembelajaran apa ada yang perlu ditingkatkan lagi? Saya kira sudah sangat baik Bu Ani, dan saya sangat berterima kasih karena dengan adanya observasi ini tentu akan membuat saya lebih semangat lagi, terutama dalam mengevaluasi pembelajaran saya, karena biasanya kan mengajar sesuai RP sudah ini ya, Bu Ani untuk observasi, sehingga saya juga akan juga merefleksi nantinya bagaimana gitu. Untuk pertemuan berikutnya kira-kira apa yang bisa Pak Yasin lakukan untuk membuat lebih baik lagi? Iya. Jadi seperti tadi rencana saya akan buat RPP, jelasnya membuat RPP selain memasuki pada materi selanjutnya, saya juga akan mengulang lagi, evaluasi lagi pembelajaran yang kemarin kami lakukan, dan juga akan saya buat sebuah game nanti ya, sebuah game saya buat kelas di luar kelas atau di lapangan nanti bermain-main bersama anak, dan juga memasukkan materi di sana. Saya akan buat beberapa model tulisan sifat wajib, dan selain ini kan sifat wajib bagi Allah dan ada juga bagi Rasul juga nanti selanjutnya. Jadi nanti saya akan juga masukkan materinya di situ. Saya akan lihat bagaimana progresnya nanti, apakah sama dengan ketika hanya bernyanyi dan juga menonton video, apakah akan berbeda ketika kita juga menggunakan game di situ. Saya ingin lihat di situ. Berarti untuk metode-metode yang Pak Yasin rencanakan untuk pembelajaran selanjutnya juga akan diterapkan juga ya? Ya, saya akan terapkan sama nanti. Saya rasa cukup untuk pasca observasi kali ini. Bagaimana Bu? Saya save dulu. Saya rasa sudah cukup ya Mbak ya untuk observasi. Pasca observasi ini menindaklanjuti dari kegiatan observasi yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani telah melakukan kegiatan percakapan pasca observasi dengan Pak Yasin. Pak Yasin, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga observasi yang dilakukan Bu Ani di kelas penjenengan nanti dapat memberikan dampak positif ke penjenengan dalam mengajar selanjutnya. Pak Yasin, terima kasih bisa kembali ke kelas. Bu Ani, terima kasih telah melaksanakan proses coaching pasca observasi. Untuk apa yang telah jenengan lakukan akan saya beri nilai nanti di LMS seperti itu. Untuk kegiatan kita coaching pasca observasi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.